Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa mardati subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam yang mulia ini, di malam Jumat ini, kita diberikan taufik dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu ibadah, satu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk mengerjakan satu taat, satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara hamba orangnya sehat aja, banyak di antara hamba orangnya berduit aja, banyak di antara hamba, banyak di antara manusia dia tidak sibuk, tapi dia tidak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu? Karena Allah belum memberikan taufik kepada orang-orang tersebut. Karena Allah terkadang tidak menginginkan, atau dia tidak sadar bahwa Allah Ta'ala tidak menginginkan dia untuk mendekat kepadanya. Banyak orang-orang yang terhalang dengan hawa nafsunya, yang terhalang dengan dosanya, sehingga menggawi amal ibadah taat itu berat, ngalih. Kenapa? Terkadang hawa nafsunya yang menghalangi, terkadang dosa-dosanya yang inya belum beristighfar, belum minta ampun lawan Allah Ta'ala, atau dosanya yang masih kada diampuni Allah Ta'ala, sehingga itu malah inya berat hendak menuju ke tempat-tempat yang baik, hendak mengamalkan amalan-amalan yang baik. Orang mengamalkan amalan yang baik nyaman aja, ringan, sekali inya ngalih barat. Kenapa? Karena diberatkan oleh hawa nafsunya. Kenapa? Karena diberatkan oleh dosanya, karena diberatkan oleh iblis yang menggodanya. Jadi alhamdulillah, tatkala kita malam ini ringan hati kita, ada jalannya kita, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kawa hadir ke tempat ini. Yang rancak benar kita mendengar daripada guru-guru kita, andai manusia itu Allah Ta'ala tampakkan pahalanya, manusia andai ditampakkan pahalanya membaca maulid, pahalanya zikir, pahalanya ilmu, maka ujar guru-guru kami, maka ujar Sidin, kada muat tempat-tempat yang dibacakan ilmu, yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ujar Sidin, Allah Ta'ala yang memilih beberapa orang aja yang mampu, yang kawa untuk berhadir di tempat-tempat itu. Jaka tahu Jasidin, karena kita dasar kada tahu, kita pun kada tahu juga kayak apa pahalanya. Cuman kita ada keyakinan kita, yakin kena di akhirat bahwa kita akan memetik buahnya, bahwa kita akan mengambil hasilnya kena di akhirat. Dengan apa itu kita yakin? Dengan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita terus saja meminta lawan Allah, terus meminta, jangan berhenti meminta lawan Allah Ta'ala,
mudah-mudahan kawa terus menggawi taat. Karena Allah Ta'ala juga yang memberikan taufik kita kalau berbuat taat itu tidaklah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita untuk kawa berbuat taat. Wa bi fadlihi saral muti'u yuti'uhu. Dengan karunia Allah lah bisa orang yang berbuat taat untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya. Jadi biasanya di dalam jiwa kita itu biasanya ada lintasan, ada geretek hati, rasa hendak berbuat taat. Ada geretek hati dinamakan geretek malaikat. Ada rasa hendak berbuat taat, nah itu timbul yang dari iman kita yang ada itu. Timbul dari iman kita yang ada. Kemudian geretek itu yang Allah Ta'ala berikan lawan kita, itu sudah satu tanda bahwa kita itu hendak dipilih menjadi orang yang baik. Nah, karena kalau kita bujur-bujur merespon rasa geretek yang baik itu, maka kita kawa mengamalkan pekerjaan yang baik itu. Tapi kalau nafsu kita kadang kawa merespon, maka kita biasanya mengabaikan. Diabaikan itu biasa aja, lalu biasa. Tapi pertamanya dia rasa hendak. Nah, sehingga kena pas ada geretek kemudian ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudahlah dia berbuat taat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah kita ada hidayah, ada taufik untuk satu berbuat taat, sebuting andai kata, maka mintalah supaya Allah Ta'ala jangan menghilangkan atau jangan mengampihakan atau jangan memandakakan perbuatan taat itu. Nah, makanya yang di dalam hadis yang hari ini malam ini kita baca, Rasulullah menasihati kita dengan dua nasihat yang luar biasa, yang berpengaruh sangat luar biasa di dalam Islam. Nah, hadis yang diriwayatkan Abi Hamzah yang bernama Anas bin Malik, khadimi Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini yang berkhidmat di rumah Rasulullah, sahabat yang luar biasa, sahabat jalil mulia luar biasa yang hidupnya dia di rumah Rasulullah untuk membantu Nabi Muhammad SAW, membantu Sidin dari segi berdakwahnya, membantu Sidin mendangani di rumahnya. Ini adalah Sidin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia Sidin bebandir, Sidin Anas, dia Sidin khadam tu Rasulullah asra sinin. Aku jar Sidin khadam kepada Rasulullah 10 tahun. 10 tahun. Tapi kada pernah aku dengar ucapan dari Rasulullah yang gawian kada aku gawi. Kada pernah Nabi itu, "Hai Anas bin Malik, kenapa kamu kada menggawi ini?" Lawan Jasidin kada pernah gawian yang aku gawi itu, "Ya Anas bin Malik, kenapa kamu menggawi ini?" Artinya menagur seperti itu kada pernah dari Anas bin Malik. Nah, biasanya kalau sampai 10 tahun kita membantu orang sampai 10 tahun pasti ada yang salah. Entah gawian kita gawi tapi salah gawian kita, atau yang harusnya kita gawi kada kita gawi, pasti ada gitu. Nah, Rasulullah dengan akhlak mulia Jasidin Anas bin Malik kada pernah menyambat seperti itu. Kenapa kada ikam gawi ini? Kenapa ikam menggawi ini? Kada pernah ujar Anas bin Malik. Nah, saking hebatnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin juga yang memandir. Ya Sidin, ma masastu dibajan wala hariran aliyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku kada pernah menjapai dibaj harir sama. Aku kada pernah menjapai kain sutra. Yang mana kain sutra itu ujar Sidin, kelembutannya melebihi kelembutan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada Sidin sutra yang pernah aku japai. Kada pernah aku menjapai sutra yang kelembutannya itu mengalahkan kelembutan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut banget tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut luar biasa. Rugi kita sebagai umatnya kada kawa meminum
haud kan ada namanya di akhirah ada ngarannya haud, telaga yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya akan meminum di haud itu. Dikabarkan bahwasanya di haud itu, di sungai telaga Rasulullah itu ada gelas ka'adadin nujum, sebanyak bintang di langit. Jadi banyak benar gelasnya di sana. Banyak gelasnya siapa? Orang-orang yang meminum itu kena adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gelasnya banyak, berarti banyak yang pacang meminum itu. Siapa yang meminum banyu itu, man syariba minhu syarbatan lam yadzma ba'dahu abadan. Siapa yang meminum air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setaguk aja kawan, maka dia tidak akan pernah lagi haus setelah itu selama-lamanya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orang yang lebih beruntung di antara umat ini. Ada orang yang lebih beruntung, minumnya kada lewat gelas kada. Minumnya langsung Rasulullah mengambilkan airnya dengan dua telapak tangan yang mulia, kemudian langsung diminumkan kepada seseorang tersebut, sebahagian dari ummah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tangan beliau sangatnya lembut. Mudah-mudahan kita bisa meminum di telaga Al-Kautsar, haudnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bisa melewati tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut, tapi ujar sahabat pula, wala yadribu imra'atan, tangan Sidin itu kada pernah memukul perempuan, wala sobian, dan juga kada pernah memukul kekanakan, illa jihad fisabilillah, kecuali Sidin ada jihad sabilillah, jihad. Artinya tangan Rasulullah itu kada pernah memukul bebinian, kada pernah memukul kekanakan. Ini Sayyidina Anas bin Malik yang mengkhabarkan kepada kita. Akhlak mulia benar, akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu qala? Kila, ada yang mengatakan an Abi Amrin, dari Abi Amr, salah baca tadi lah. An Abi Amrin wa gila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu gala. Hadis yang diriwayatkan Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu gala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, beliau menakuni Rasulullah, qul li fil islami qaulan, katakan kepadaku hai Rasulullah, pada Islam satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tidak meminta tentang permasalahan itu, tidak bertanya tentang permasalahan itu, ghairaka, selain daripada engkau. Jadi Sufyan bin Abdullah ini, Sidin menakuni Rasulullah. Artinya ujar Sidin, ya Rasulullah, berikan pang ulun nasihat yang ada di dalam Islam itu apa, sehingga jar Sidin ulun kada lagi menakuni yang lain, cukup lawan pian aja. Islam itu seperti apa? Akhirnya Rasulullah menjawab dua buting yang mudah diingat, nyaman. Apa kata Rasulullah yang pertama? Qala, Rasulullah menjawab, qul amantu billah, katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian beristiqomahlah. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ujar Rasulullah menyuruh orang itu, satu yang pertama iman, kemudian yang kedua adalah istiqomah. Nah, jadi Jarsidin, di dalam Islam itu yang baik adalah orang-orang yang mempertahankan imannya, habis itu orang-orang yang bisa berbuat istiqomah. Arti istiqomah ini dia kada meninggalkan amal terus menerus, bahasa kitanya. Artinya
amal tersebut digawinya terus selama dia mampu. Selama tidak ada uzur, itulah namanya istiqomah. Nah, saking pentingnya Rasulullah SAW tentang iman ini, kita mendengar rancak di dalam hadis ujar Rasulullah, jaddidu imanakum aksiru min gauli la ilaha illallah. Perbaharuilah, hanyari. Jadi iman kita ini berarti bisa buruk, iman kita bisa bakirit, iman kita. Maka menghanyarinya lawan apa? Maka menyarakinya lawan apa? Ujar Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaki jarsidin membaca la ilaha illallah. Nah, jadi bilanya kita merasa sudah iman ini pina lemah, dari mana kita melihat iman kita pina lemah? Pina bakulir kita. Bilanya hendak menggawi ibadah kulir, berarti menandakan iman kita itu lemah benar. Nah, dari situ kita sadar hendaklah kita membanyaki membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya iman kita itu kuat pulang, nyarak pulang, cesannya, ibarat cesannya tuh kuat, baterainya kuat pulang. Nah, karena menyerap ke dalam tubuh kita ini mudah, nyaman untuk melakukan satu taat, untuk melakukan satu ibadah. Makanya Allah Ta'ala menjadikan iman kepada manusia ini bertinggi berandah, bernaik berturun. Iman kita itu, iman kita bernaik berturun. Itulah yang perlu kita berbaharui, iman kita. Kita terkadang percaya aja bahwasanya di akhirat ada yang ngarannya surga, ada yang ngarannya neraka. Percaya aja kita. Percaya benar kita. Kita percaya aja terkadang di akhirat itu ada beberapa azab orang-orang yang bermaksiat. Percaya kita. Kita percaya di surga ada nikmat yang sangat luar biasa. Apa yang kita hendak ada. Wa fiha ma tastahihil anfus. Dalam surga apa yang kalian hendak ada. Percaya kita. Dalam surga ada makanan ini, makanan itu, semuaan lengkap kan. Percaya aja kita. Dan bahkan kita tahu jalan menuju surga itu terkadang tahu kita. Apa jalannya? Iman lawan ibadah, amal soleh. Iman kita sudah basic, tinggal menjaga. Iman kita jaga lagi, jangan sampai hilang. Kemudian amal soleh yang kita jaga. Tahu kita bahwasanya orang yang melazimkan sembahyang 5 waktu, kefarduan sembahyang 5 waktu itu salah satu jalan untuk menuju surga. Tahu kita. Nah, tapi sebahagian orang muslim, sebahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inya kada mengerjakan. Kenapa? Inya kada mengerjakan, maka tahu bilanya sembahyang jalan menuju surga, bilanya kada sembahyang pacang tak sebelahnya, pacang ke neraka, ke adab. Tahu. Kenapa ikam kada menggawi? Nah, kenapa? Dikarenakan imannya itu lemah, dikarenakan baterainya hendak mati dah. Akhirnya tahu jalannya, tahu kena nanti di akhirat, tapi kada menggawi. Itulah orang-orang yang beriman tapi imannya lemah. Orang-orang yang percaya Allah Ta'ala ada, orang-orang yang percaya dengan perintah Allah Ta'ala, tahunya tapi nya kada menggawi. Kenapa? Itulah adalah orang-orang yang imannya lemah. Nah, itulah yang perlu diperbaharui, wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa lebih tahu dari kita. Lebih tahu dari kita ya bisa. Nah, sembahyang, kita tahu nih orang sembahyang itu wajib lah, wajibnya. Bahkan bisa tahunya zuhur tuh waktunya kayak ini, jadinya jam 12 lewat sini, asar lewat sini, maghrib sini, subuh ini. Nah, cuman bila kita takutnya lagi, kenapa ikam kada menggawi? Kenapa masih belum menggawi? Nah, akhirnya orang itu terkadang kada tahu yang jawab seperti apa. Kada tahu. Nah, padahal jawabannya imannya masih lemah.
imannya kada dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita memperbaharui iman gitu. Apalagi di area zaman-zaman kita sekarang ini, sampai-sampai Rasulullah itu Sidin Adam menyambatakan di dalam hadis, ujar Rasulullah, karena akan datang suatu masa, suatu zaman orang-orang mengikuti iman seperti mengikuti jamrah bara api di tangannya. Kita bila mengikuti bara api, paling tekanan sedikit langsung kita buang, langsung kita lapas. Ujar Rasulullah, kena akan datang zaman orang-orang mengikuti iman itu seperti mengikuti bara api. Artinya apa? Artinya setumat banar berlepas lawan imannya, setumat banar berlepas dengan Islamnya. Gara-gara apa? Gara-gara inya waktu di dunia, inya waktu hidup, inya sehari-harinya kada hendak menguatakan imannya, akhirnya gugur imannya, lemah. Iman akan bertambah dengan amal soleh dan akan berkurang dengan meninggalkan amal soleh dan menggawe maksiat. Bila kita banyak menggawe maksiat, maka iman kita lemah. Bila kita beramal soleh, maka iman kita akan terus dinyalakan, akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat Rasulullah yang pertama. Ujar Sidin, amantu billah, katakan aku beriman dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah bila kita menggawi kebaikan, menggawi taat. Ini khususan yang wajib dulu. Artinya gawian yang wajib harus kita istiqomahkan. Istiqomah harus digawi terus. Bahasa Banjarnya tugul. Tugul. Jangan hari ini digawi, besok ampih. Atau minggu ini digawi, minggu dudi kada. Itu lain istiqomah, itu lain tugul. Itu bermusim. Nah, kewajiban jangan sampai kita bermusim atau balang kambingan, ambah nu gana balangnya, ambah nu halus. Ya. Artinya mun kita sudah melaksanakan kewajiban seperti puasa, andai kata puasa kita apa aja, selama kada uzur syar'i, gawi terus puasa bulan Ramadan. Selama kada uzur syar'i, kada uzur, artinya kawa kita berpuasa. Bagi kita sembahyang, andai kata kita beriman sudah, terus kita kawa sembahyang. Nah, itu harus diistiqomahkan. Artinya jangan wayah ini aja kalau sembahyang. Jangan wayah berduit aja sembahyang rajin. Jangan wayah hati gembira aja rajin sembahyang. Pas kada berduit, pas hati sedih, ampih sembahyang. Kenapa? Kayak ini juga jer. Kayak ini juga sama aja jer. Bahari aku sembahyang hidup gak kayak ini juga. Aku kada sembahyang ya kayak itu juga jer bahasa ya. Artinya kayak itu aja kada ada perubahan. Inya mengira taat lawan Allah Ta'ala itu supaya mengubah hidupnya di dunia. Lupainya bahwasanya taat itu untuk sanggup inya kena di akhirat dan dunianya menggiring. Artinya tujuan kita pertama untuk akhirat, untuk ibadah itu, tujuan pertama kita untuk dalam keadaan ibadah itu untuk akhirat. Nah, dunia entah Allah Ta'ala beri atau kada, yang penting tujuan pertama kita sana di akhirat. Nah, terkadang orang kayak itu biasanya aku kada sembahyangnya kayak itu juga jar, kada puasa ya sama aja juga jar. Malahan aku lihat orang yang pina rajin sembahyang, orang yang pina rajin puasa jar, aku lihat pina sakit hidupnya. Nah, ininya mau ukur di kehidupan dunia, salah. Kita kada bisa mengukur seseorang dalam kehidupan dunianya. Tapi orang beribadah yang utama tujuan mereka itu untuk akhirat dulu. Masalah dunianya terkadang gara-gara beribadah mungkin Allah Ta'ala mudahkan, terkadang kada juga ujian keseninya. Ujian kesan orang itu, apakah inya mau istiqomah kah, apakah kada? Apakah orang itu mau tugur berbuat taat, apakah kada? Itulah ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Jadi istiqomah kita.
istiqomah dalam kewajiban dulu. Kewajiban kada banyak. Nah, kena tingkatan yang kedua, istiqomah dalam mengerjakan nafilah atau yang sunnah-sunnah. Jadi istiqomah yang wajib-wajib kayak sembahyang 5 waktu dulu, kayak puasa bulan Ramadan, kemudian haji atau umrah bagi orang yang mampu. Nah, itu dulu. Yang paling anunya tiap hari kita ini masalah sembahyang 5 waktu kita. Itu diistiqomahkan dulu. Setelah kawa istiqomah yang pardo-pardo hanyar. Kayak sembahyang sunnah kita istiqomahkan. Amunnya kawa istiqomahkan sembahyang ba'diyah, qabliyah. Ada yang dinamakan rawatib. Habis itu kalau kawa istiqomahkan salat duha, dia kata barang 2 rakaat. Sembahyang duha sebelum waktu zuhur. Kalau kawa lagi sembahyang witir istiqomah sekalipun 3 rakaat. Kalau kawa baca Al-Quran istiqomah sekalipun 2-3 ayat, cuman istiqomah. Jadi Rasulullah SAW ujar sidin, yang Allah Ta'ala cinta daripada amal itu, ujar sidin, ujar Rasulullah dalam satu hadis, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai amalan yang diistiqomahkan, amalan yang ditunggulakan. Wa in qalla, sekalipun amalannya itu sedikit, dikit, tapi nya istiqomah. Anda orang semalamannya sembahyang 3 rakaat aja witir, tapi nya istiqomah. Nah, tiap malamnya digawinya, selamanya kawa. Kalau uzurnya ambe, tiap malam. Ada orang semalaman sembahyang 1000 rakaat semalaman, isuknya ampe. Kenapa? Bangkak batisnya. Garing 1000 rakaat, ampe isuknya. Nah, maka yang mana yang lebih bagus? Yang 2 rakaat yang istiqomah tadi lebih bagus. 2 rakaat dia. Baca Qurannya hari ini, baca Quran 2 ayat 3 ayat aja. Habis sembahyang dibacanya Quran 2 ayat 3 ayat atau 4 ayat. Bacanya, saya bacanya. Ada orang yang sekali membaca 30 juz. Nah, sekali duduk khatam langsung, semalaman baca Quran. Tapi ampe esuknya, ampehnya mahyun sudah. Semalaman kada guring. Nah, bagus yang 4 ayat 5 ayat itu. Tapi nya istiqomah aja. Artinya dirutinakannya, rutin. Makanya istiqomah ini kata sebagian ulama, tugul rutin mengerjakan satu ibadah itu, kata ulama itu berat benar. Tidak ada orang-orang yang bisa kecuali akabir, kecuali orang-orang yang hebat-hebat, yang kawal. Yang istiqomah itu orang-orang yang hebat-hebat dia. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu beliau merutinkan, mengistiqomahkan sembahyang subuh dengan wudu sembahyang isya. Nah, berapa? Selama 20 tahun. Luar biasa. Jadi sidin sembahyang isya wudu, habis itu kada batal lagi. Artinya beribadah malam terus malaman. Sampai bila? Sampai waktu subuh. Berapa kali sidin menggawi itu? Sehari kah? Kada. 2 hari kah? Kada. Setahun kada. 2 tahun kada. 20 tahun. 20. Kita seminggu 2 minggu aja kayak itu bisa mati suknya. Kada guringan semalaman. Orang-orang yang hebat, yang kawa istiqomah, bujur-bujur istiqomah itu orang-orang yang hebat. Makanya saking hebatnya istiqomah ini digelar lebih hebat daripada 1000 karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu tugul menggawi taat itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karamat. 1000. Nah, jadi orang yang kawa istiqomah tugul itu orang hebat. Hebat luar biasa. Luar biasa. Topik yang Allah Ta'ala berikan lawannya. Dibandingkan dengan orang yang terabang, orang yang harat menyalam di banyu, orang yang kawa menaiki pohon tinggi, orang yang bahano 5-4 menit timbul di banjar sana. Nah,
seperempat jam kita timbul di Mekah, timbul di Madinah, itu masih kalah lawan orang-orang yang istiqomah, yang kawat tugulnya, tugul. Sekalipun amalannya sedikit, tugulnya dibacanya. Nah itu hebat. Baca salawat lu sehari, andai katanya 100 dia sehari 100 tiap hari. Tapi ditugulakannya. Maka ini orang-orang yang hebat nih. Orang-orang yang hebat luar biasa. Itu Abul Abbas Al-Mirsi itu, Sidin Bapandir. Ujar Abu Abbas itu Al-Mirsi. Ujar Sidin, laisa sya'nu, bukan orang yang perkara hebat itu Sidin, fiman tutwa lahul ardu, terhadap orang yang dilipat bumi, fa idza huwa bi Makkah wa ghairiha minal buldan, bahanunya ada di Mekah, bahanu ada di sini, bahanu ada di sana, berpindah-pindah. Artinya hebat orang. Tapi Sidin itu bukan orang hebat. Lain. Siapa orang hebat? Kata Sidin, orang yang hebat itu jadi Sidin, wa innamas sya'nu, dan hanya saja perkara yang hebat, man tutwa anhu awsafu nafsih, orang yang dilipat, yang dihilangkan darinya sifat-sifat dirinya. Fa innama huwa abdun inda rabbih, dia merasa bahwa dia adalah hanya seorang hamba di sisi Tuhannya. Jadi kenapa kita tugul aja menggawe taat itu, harus kita gawe aja. Yang terjadi ini, yang terjadi itu, sedih kita, gembira kita, tetap kita menggawe itu. Kenapa? Karena aku ini seorang hamba. Nah itu yang harap jadiin. Karena aku seorang hamba, itu yang hebat. Kadada lagi sudah yang nafsu anak-anak. Ini aku tuh kadada. Jadi jadiin, siapa yang sudah merasa artinya aku nih hamba, nah itu orang hebat. Hebat, luar biasa. Berartinya tahu, merasanya amunnya inya hamba, berarti harus patuh lawan petuanannya. Amunnya inya hamba, jangan membangkang lawan perintah Allah Ta'ala. Amunnya membangkang lawan perintah, amunnya melanggar lawan perintah, berartinya hamba yang kada mau diatur lain. Itu lain. Makanya di Isra wal Mi'raj, sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah, subhanalladzi asra bi abdihi, disambat hamba dengan hambanya. Jadi Rasulullah disambat Allah Ta'ala abad, hamba yang menghambakan bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hebat. Itu yang hebat, ujar Abul Abbas Al-Mirsi. Itu yang hebat. Sidin ini yang berpandir, jar Sidin, bilanya Nabi Muhammad tuh hilang dalam pikiranku sekejap, aku ini lain orang Muslim. Jar Sidin yang berpandir itu. Nah, jadi jar Sidin ini artinya orang-orang yang harat itu bukan itu. Orang-orang yang harat itu bila sudah inya mengakuni aku ini hamba. Nah, bila sudah merasa hamba, maka kita tahu sudah yang mengatur dunia ini Allah Ta'ala. Bilanya ada kesedihan, kita harus ingat ini datang dari Allah. Kesenangan ingat datang dari Allah. Bila sedih kita bersabar, bila senang kita bersyukur. Nah itulah orang hamba. Bilanya memprotes berarti lain hamba. Bila memprotes, kada terima, berartinya anak jadi Tuhan. Kada terima, nah kenapa kayak ini, kenapa kada kayak ini, kenapa. Nah makanya sudah beriman, maka dia sudah tahu yang mengatur itu adalah Allah. Inya seorang hamba. Ya. Jadi luar biasa nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman lawan istiqomah. Bila ada iman, kita kuatkan iman kita dengan membuat taat dan membaca la ilaha illallah, memperbanyak. Habis itu setelah kita ada juga sedikit-sedikit menggawe taat, maka kita ikutkanlah dengan istiqomah, dengan tugul terus menerus. Ya. Dengan istiqomah dan tugul, dan itulah nantinya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Allah Ta'ala Tuhan kami, artinya dia beriman Allah Ta'ala.
Sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat nanti akan turun kepada mereka dan mengkhabarkan bahwasanya mereka adalah penghuni ahli surga. Istiqamah. Nah, jadi mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah Subhanahu wa taala iman yang sempurna, dan mudah-mudahan kita juga diberikan Allah Subhanahu wa taala sifat istiqamah yang sempurna, dan mudah-mudahan taufik Allah Subhanahu wa taala terus-menerus diberikannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada maksiat, daripada musibah, daripada bala, daripada bencana. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.